Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta yang Ustadz sayangi dan cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita Ayo Belajar Bahasa Arab, yang pada pembahasan sebelumnya sudah kita jelaskan mengenai ad-darsul awal, pelajaran pertama. Kita hanya membahas tentang isim, fi'il, dan huruf. Kemudian ada sedikit tambahan huruf-huruf jar. Kemudian isimnya isim isyarah, dan beberapa kata tanya, dan juga kalian sudah mengerjakan latihan-latihan yang ada pada pelajaran yang pertama. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan masuk pada ad-darsu ats-tsani. Ad-darsu ats-tsani, pelajaran yang kedua. Al-man'utu wan na'tu. Di sini kita akan mengenal susunan man'ut dan na'at, atau biasa dikenal na'at man'ut. Cuman di sini memang ditulis seperti ini biar kalian nanti tidak bingung. Ditulis al-man'utu wan na'tu, man'ut dan na'at. Dan di sini juga ada contoh kalimatnya. Kemudian juga ada terjemahnya. Kita baca saja sekaligus kalian ingat-ingat terjemahan masing-masing. Khalidun tajirun ghaniyun. Khalidun, ini kita murajaah dulu bahwa Khalidun itu adalah nama orang. Nama orang itu adalah isim. Tajirun juga isim. Ghaniyun juga isim, karena semuanya kemasukan tanda-tanda isim, yaitu berupa tanwin. Khalidun, Khalid. Tajirun adalah seorang pedagang. Ghaniyun, yang kaya, ya. Tajirun itu sebagai man'ut, adapun ghaniyun sebagai na'at. Jadi Khalidun tajirun ghaniyun. Yang kita bahas di sini adalah yang kalimat yang kedua dan ketiganya, atau kata kedua dan ketiganya. Tajirun ghaniyun. Tajirun sebagai apa tadi? Sebagai man'ut, adapun ghaniyun sebagai na'at. Kita lanjutkan bawahnya. Hashimun syurtiyun jadidun. Ini juga sama, semuanya adalah isim karena ada tanda isimnya semua. Hashim isim, surti isim, jadid juga isim. Ya, Hashim adalah nama orang, yaitu Hashim syurtiyun. Syurtiyun adalah seorang polisi. Jadidun, yang baru. Yang kita bahas di sini adalah syurtiyun jadidun. Syurtiyun jadidun. Syurtiyun ini sebagai man'ut, adapun jadidun yang baru ini adalah sebagai na'atnya. Syurtiyun man'ut, jadidun na'at. Yang berikutnya, Abbasun sayyadun fakirun. Abbasun sayyadun fakirun. Abbas isim, sayyadun isim, fakirun juga isim. Abbasun nama orang, namanya Abbas. Sayyadun adalah seorang sayyad. Sayyad bisa artinya pemburu, tapi di sini diartikan seorang nelayan. Fakirun yang fakir, yang miskin.
Yang kita bahas di sini adalah sayyadun fakirun. Sayyadun ini sebagai man'ut, fakirun sebagai na'at. Berikutnya dzalika baitun shaghirun. Dzalika baitun shaghirun. Dzalika adalah isim isyarah atau kata tunjuk. Ini juga isim ya. Baitun isim, shaghirun juga isim. Dzalika itu baitun adalah rumah atau sebuah rumah shaghirun yang kecil. Yang kita bahas adalah di sini baitun shaghirun. Baitun sebagai man'ut, shaghirun sebagai na'at. Kemudian yang terakhir hada Muhammadun huwa mudirun qadimun. Hada isim isyarah, Muhammadun juga isim, huwa ini juga ini dhamir, huwa dhamir munfasil, mudirun isim, qadimun juga isim. Hada ini Muhammadun, Muhammad. Huwa adalah dhamir atau kata ganti dari Muhammad. Dia laki-laki, karena Muhammad laki-laki maka dhamirnya huwa. Kalau seandainya bukan laki-laki maka dhamirnya akan berubah, misalkan jadi hiya dan seterusnya. Huwa dia maksudnya Muhammad, mudirun dia adalah seorang kepala sekolah, qadimun yang lama. Yang kita bahas di sini adalah mudirun qadimun. Mudirun sebagai man'ut, qadimun sebagai na'at. Ya, kemudian kalian lihat di bawahnya kata-kata yang bergaris bawah pada kalimat-kalimat di atas adalah contoh susunan man'ut dan na'at. Kata yang pertama diantaranya adalah tajirun, surtiyun, sayyadun, baitun, mudirun. Ini adalah kata pertama. Itu disebut apa? Man'ut. Adapun kata yang kedua, ghaniyun, jadidun, fakirun, shaghirun, qadimun, itu disebut na'at. Man'ut, nah dilihat di sini biar kalian paham. Kalian bisa lihat di buku kalian di halaman 12. Man'ut artinya adalah kata yang disifati. Jadi kata yang diberi sifat. Adapun na'at artinya adalah kata sifat itu sendiri. Kata sifat itu ya di antara contoh ini adalah yang kaya, baru, fakir, kecil, lama. Ini. Maka ini adalah kata sifat. Kalau di dalam kurung disebutkan contohnya besar, kecil, baru, lama, bagus, dan sebagainya. Ini contoh di kotak ini tadi tajirun, ghaniyun. Tajirun sebagai man'ut, ghaniyun sebagai na'at. Kemudian dijelaskan ulang di halaman 13. Kalian bisa lihat halaman 13. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia, antara man'ut dan na'at bisa diberi kata yang. Jadi kalau tajirun, ghaniyun. Tajirun seorang pedagang yang, nah, ghaniyun kaya. Itu contohnya. Kata yang juga bisa dihilangkan. Terkadang bisa dihilangkan. Tajirun ghaniyun, pedagang kaya. Pedagang yang kaya, yangnya bisa dihilangkan. Contoh di sini, kalau yang di sini disebutkan itu rumah yang besar. Bisa disingkat, yangnya dihilangkan, itu rumah besar. Kemudian contoh yang lainnya, Ammar pelajar yang baru. Menjadi Ammar pelajar baru, yangnya dihilangkan. Tapi untuk memudahkan maka lebih enak diberi tambahan yang. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah harokat huruf terakhir man'ut dan na'at. Seperti contoh tadi itu di halaman 12 tadi itu tajirun ghaniyun. Ini huruf terakhir harokatnya apa? Semuanya tanwin. Sama-sama dhammah misalkan. Sama-sama dhammatain.
Di sini dijelaskan, perhatikan harokat huruf terakhir man'ud dan na'at. Harokatnya sama-sama dhammah dan sama-sama bertanwin. Maksudnya dhammatain atau dhammah tanwin. Kalau orang Indonesia dhammah tanwin atau dhammatain. Jadi harokat akhir man'ud dan na'at harus sama. Kalau dhammatain semuanya. Kalau fathatain semua. Kalau kasrotain maka kasrotain semuanya. Ya, di sini yang kita perlu ingat, ini kalian lihat di bawah, ingatlah man'ud na'at, kata pertama kata benda, kata kedua kata sifat. Ini untuk memudahkan. Jadi kalau man'ud itu pasti benda, seperti tajirun, surtiyun, sayyadun, baitun, mudirun. Ini semuanya adalah benda, baik benda hidup maupun benda mati. Tajirun pedagang, berarti apa? Makhluk hidup atau benda hidup. Surtiyun seorang polisi. Sayyadun seorang pemburu atau nelayan. Baitun rumah. Nah, ini kan benda semua. Mudirun seorang mudir atau kepala sekolah. Ini benda semuanya. Adapun na'at itu adalah kata sifat seperti ghaniyun, jadidun, fakirun, saghirun, qadimun, yang kaya, yang baru, yang fakir, yang kecil, yang lama. Yang ada yang-yangnya itu setelah yang itu adalah kata sifat atau na'at. Ini susunan ini berbeda dengan susunan mudhaf dan mudhaf ilaih. Kalau na'at man'ud itu semuanya persis sama. Adapun mudhaf ilaih itu kata pertama dan kata kedua sama-sama kata bendanya. Tapi kalau na'at man'ud yang satunya benda, satunya sifat. Ya. Ini kita sudah selesai pembahasan materi di pelajaran yang kedua. Kemudian coba kita masuk latihan halaman 14. Ini latihan yang pertama. Sebutkanlah man'ud dan na'at pada kalimat-kalimat di bawah ini. Ya. Kita bahas sekitar 5, nanti kalian lanjutannya kalian kerjakan. Ya, nomor 1, Aliyun rajulun qawiyun. Ali itu nama orang, rajulun qawiyun. Nah, ini yang kita bahas. Rajulun ini sebagai apa? Man'ud, qawiyun sebagai na'at. Aliyun rajulun qawiyun. Ali adalah rajulun, seorang laki-laki yang qawiyun, kuat. Anta mudarrisun nasyitun. Anta ini isim dhamir mungfasil. Anta mudarrisun nasyitun. Mudarrisun nasyitun. Nah, ini yang kita bahas. Mudarrisun sebagai man'ud, nasyitun sebagai na'atnya. Anta, kamu laki-laki. Mudarrisun adalah seorang mudarris, seorang pengajar atau seorang guru. Nasyitun yang rajin. Yang ketiga, ana waladun shaghirun. Ana ini adalah dhamir mungfasil juga seperti anta tadi. Waladun shaghirun ini yang jadi bahasan kita. Waladun sebagai man'ud, shaghirun sebagai na'atnya. Ana saya, waladun adalah seorang anak laki-laki, shaghirun yang kecil. Waladun sebagai man'ud, shaghirun sebagai na'atnya. Yang keempat, al-usfuru ta'irun shaghirun. Al-usfuru isim, ta'irun shaghirun, ini semuanya isim ya. Al-usfuru ini burung, sejenis burung pipit. Ta'irun shaghirun, ini yang kita bahas. Ta'irun sebagai man'ud, shaghirun sebagai na'atnya. Al-usfur, burung pipit. Ta'irun adalah seekor burung, shaghirun yang kecil. Kemudian yang terakhir, anak-anakku sekalian, hada darsun sahlun. Hada darsun sahlun. Hada isim isyarah. Darsun sahlun. Ini yang jadi bahasan kita. Darsun sebagai man'ud, sahlun sebagai na'atnya. Hada ini darsun
adalah sebuah pelajaran sahlun yang mudah. Ya, ini beberapa contoh latihan yang membahas mengenai man'ud dan na'at pada kalimat-kalimat dalam bahasa Arab. Untuk latihan-latihan yang berikutnya, latihan yang kedua, latihan yang ketiga, yang keempat dan kelima, maka kalian kerjakan di buku tulis kalian. Kemudian kalau sudah selesai bisa dikirimkan japri ke nomor Ustadz. Demikian saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.